Salsa, Mas Ari baru bercerai. Rencananya dia mau membeli rumah di dekat kita. Ujar Wildan suamiku saat kami sedang makan malam bersama. Meski terkejut, tapi aku enggan bertanya lebih dalam. Semenjak menikah dengan Wildan 2 tahun lalu, aku memang jarang bertemu dengan Mas Ari. Karena ia menetap di luar kota dan mengurusi bisnis pabrik tahu peninggalan mendiang mertuaku. Suamiku sendiri pun jarang sekali membicarakan tentang keluarganya, terutama kakak pertamanya itu. Jujur saja aku senang semenjak Mas Ari pindah. Karena beberapa kali dalam sepekan, aku bisa bermain dengan kedua anaknya yang masih balita. Dan karena ia harus bolak-balik mengurusi pabrik, otomatis akulah yang sering dititipi kedua ponakanku itu. Mas Ari bahkan mempercayaiku untuk mencarikannya asisten rumah tangga. Sayangnya, 2 orang ART yang kupekerjakan pergi begitu saja tanpa pamit setelah beberapa minggu bekerja di sana. Tapi untunglah sekarang aku sudah menemukan penggantinya. Melihatnya seperti itu, sebenarnya aku menjadi merasa simpati pada Mas Ari. Di umurnya yang masih muda, ia mesti menyandang status duda. Sendirian mengurus anak dan rumah. Bila dipikir-pikir, apa yang kurang dari kakak iparku itu? Secara ekonomi, ia lebih dari sekedar mapan. Penyayang serta lemah lembut pada kedua anaknya. Mas Ari juga taat beragama. Bahkan sering mengingatkan aku dan Wildan untuk rutin memberikan santunan pada orang yang membutuhkan. Tapi aku bingung, kenapa istrinya malah minta cerai? Rasa simpatiku itu lantas memunculkan ide dan niatan untuk mengenalkan Mas Ari pada Nia, teman kerjaku dulu yang sampai saat ini belum menikah. Siapa tahu mereka berjodoh. Nia selain cantik dan pintar, ia juga sangat suka dengan anak kecil. Jadi kusampaikanlah niatku itu pada Wildan. Namun, tanpa menjelaskan alasannya, Wildan justru melarangku. Bahkan, ia dengan tegas menyuruh untuk tidak mencampuri kehidupan pribadi kakak iparku lebih jauh. Dan yang lebih mengherankannya lagi, setiap kali membicarakan tentang Mas Ari, suamiku selalu berujung kesal. Entahlah apa yang salah pada kakak iparku. Sampai sebuah pengakuan secara tiba-tiba muncul ke hadapanku. Mbak Yati, asisten rumah tangga yang baru saja 2 minggu, bekerja di rumah Mas Ari, mendatangi rumahku dengan terburu-buru. Aku yang tengah menikmati makan siangku pun terkejut. Terlebih saat melihat linangan air mata perempuan berusia 37 tahun itu. Dengan terbata, Mbak Yati izin untuk berhenti kerja dan meminta bayarannya. Setelah beberapa kali kudesak, ia pun mengaku sudah tidak tahan dengan semua perlakuan kakak iparku selama ini. Mulanya Mbak Yati bekerja di sana dengan lancar. Tetapi memasuki hari ketiga, Mas Ari mulai berperilaku tidak senonoh. Saat akan mandi, ia membuka bajunya sembarangan di depan Mbak Yati hingga telanjang bulat.
Hari-hari berikutnya tingkah laku Mas Ari semakin bertambah parah. Ia sering melontarkan kata-kata mesum, bahkan mengajak Mbak Yati untuk menonton film porno bersama. Bukan hanya itu, minggu lalu Mas Ari juga secara sengaja memegang-megang tubuh Mbak Yati. Perempuan berkulit putih pucat itu menepis semua perlakuan kurang ajar yang ia dapat dengan tegas. Tapi apa yang dilakukan Mas Ari? Dia hanya tertawa, lalu membuka celana, menunjukkan lantas memegang bagian intimnya dengan tangan berulang kali. Mbak Yati tentu saja langsung lari dan bersembunyi di dalam kamarnya. Apakah ia menerima begitu saja perlakuan itu? Tentu saja tidak. Tak hanya sekali Mbak Yati memperingatkan akan melaporkan semua perlakuan kotor itu. Tapi Mas Ari malah mengingatkan nasib keluarga Mbak Yati di kampung bila ia terlibat masalah. Lebih parahnya lagi, ia bahkan menawarkan bayaran besar jika Mbak Yati secara sukarela menuruti semua kemauannya. Mbak Yati masih berharap jika semua itu akan berlalu dan Mas Ari akan berubah. Ia mengaku jika yang membuatnya masih bertahan saat itu adalah karena mengingat biaya hidup anak-anak dan orang tuanya di kampung. Namun, perlakuan Mas Ari pagi ini sungguh tak bisa lagi ia terima. Saat Mbak Yati tengah sibuk menyiapkan sarapan di dapur, Mas Ari tiba-tiba saja datang dengan berpakaian aneh dan menyodorkan sebuah gaun seksi berwarna hitam, topeng berhias bulu-bulu, serta sepasang stoking merah untuk dikenakan oleh Mbak Yati. Setelahnya kakak iparku itu juga memaksa Mbak Yati untuk membantunya membuka celana. Lantas memegangi kemaluannya hingga ia merasa terpuaskan. Rasa takut yang mendominasi membuat Mbak Yati tidak bisa menolak perbuatan tak pantas itu. Ia baru berani keluar rumah dan menemuiku usai Mas Ari berangkat kerja. Mbak Yati juga menambahkan, jika kakak iparku itu memiliki banyak sekali koleksi film porno, baik itu berbentuk CD lama maupun video yang tersimpan di dalam laptopnya. Di lemari baju Mas Ari juga banyak sekali tersimpan pakaian wanita dengan model yang tak biasa. Jujur, saat mendengar semua itu aku antara percaya dan tidak. Beberapa menit aku hanya bisa terdiam, mencoba untuk tenang, merangkai semua potongan cerita itu. Oh, mungkin saja itu alasannya digugat cerai. Barangkali itu sebabnya suamiku tak pernah mau membicarakan tentang kakaknya. Dan sempat terpikir olehku, jangan-jangan 2 ART sebelumnya yang pergi tanpa pamit diperlakukan dengan sama. Selesai.